Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kehormatan bagi saya Farah Al-Zahra akan membawakan webinar hari ini, webinar HR Forward yang bertemakan masa depan perekrutan, strategi perekrutan, dan beradaptasi dengan generasi Z. HR Forward merupakan komunitas dan program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi dan berdiskusi mengenai topik HR terkini, tentunya bersama para praktisi HR yang berpengalaman di bidangnya. Acara hari ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa sponsor sekaligus narasumber, yaitu Elabram dan Workforce Management System. Community partner yaitu Block 71 dan Innovation Factory, dan narasumber dari Dana Indonesia serta Sria Sewu Group. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masa depan perekrutan, strategi perekrutan, dan beradaptasi dengan generasi Z. Nah, sebelum kita mulai membahas, kita harus kenalan dulu kan sama generasi Z. Jadi generasi Z sendiri didefinisikan sebagai generasi yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2010. Dan pada beberapa tahun ke depan, angkatan kerja nantinya akan didominasi oleh generasi Z. Dan hal ini dapat dibuktikan oleh LinkedIn Talent Report 2020 yang menyebutkan bahwa saat ini terdapat 56% perusahaan yang telah disurvei mulai beralih fokus untuk merekrut generasi Z ke perusahaan mereka. Nah, tentunya ya, kita Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tidak akan membahas ini dengan saya aja, enggak. Tenang. Akan ada para pembicara kita yang keren-keren banget. Dan salah satunya yaitu dari Elabram Group. Elabram Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang HR Solution selama lebih dari 20 tahun, pengalaman mulai dari executive search, rekrutmen, hingga payroll outsourcing di ASEAN. Siapa ya kira-kira perwakilan dari Elabram Group? Nah, ini dia, Bapak Tommy Hasto Condro Prasetyo, selaku Head of Recruitment dari Elabram. Bapak Tommy sendiri memiliki pengalaman selama lebih dari 12 tahun di bidang human resource. Di antaranya talent acquisitions, compensation and benefit, training and development, dan HR generalist dari berbagai jenis industri. Dan menurut Pak Tommy, akan selalu ada hal baru yang harus dipelajari setiap harinya. Terus belajar dan pantang menyerah. Dan beliau juga selalu memastikan kehadirannya dapat menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Wow, pasti udah penasaran banget nih kira-kira Pak Tommy orangnya seperti apa ya? Tapi kita masih ada 2 panelis lagi. Yang kedua yaitu dari Dana Indonesia. Ya, Dana pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua udah tahu lah Dana itu apa ya. Perusahaan yang bergerak di bidang financial technology atau dompet digital. Nah, ini dia Ibu Putu Wisudantari Partami selaku Head of People Acquisition dari Dana Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dan spesialisasi di bidang talent management, people development, career management, recruitment, talent reward, dan HR operation. Dan Ibu Putu ingin membantu orang lain untuk hashtag career that matters dan menjalani hidup hashtag beyond job title. Pasti udah penasaran juga nih Ibu Putu, Pak Tommy, wah keren-keren banget kan dari deskripsinya tadi. Tapi ada yang gak kalah kerennya. Satu lagi pembicara kita dari Sria Sewu Group, yaitu salah satu perusahaan unggas terintegrasi terbesar di Indonesia. Sria berfokus pada kompetensi intinya, yaitu produksi pakan dan produksi anak ayam sehari atau DOC, peternakan komersial ayam ke daging, pembudidayaan ayam dengan sistem kontrak, pemotongan dan produk olahan daging ayam. Ini dia, Ibu Winnie Indrianti selaku rekrutmen manager dari Sri Sewu. Nah, Ibu Winnie memiliki pengalaman selama lebih dari 12 tahun di bidang human resource pada industri yang berbeda-beda ya Bu ya. Mulai dari FMCG, banking hingga saat ini bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan makanan berbasis unggas terintegrasi multinasional di Indonesia, Sria Sewu Group. Oke, Bapak Ibu, saya mau menyapa dulu nih, Bapak Ibu, Pak Tommy, Bu Winnie, Bu Ami. Hai Mbak Farah.
Maunya dipanggil Mas dan Mbak aja ya? Halo, halo. Ade. Ade, Kata aja Mbak Farah. oke Kak, siap Pak Kakak. Tommy kayaknya perlu dipanggil Opa tuh, Opa. Oh, Opa. Opa yang P-nya 1 atau P-nya 2? Wah, Yang dua dong. terima kasih Oh, P-nya 2 banyak ya, oke. Bapak Ibu. Terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk menjadi pembicara dan berbagi. Kita nanti bakal sharing-sharing banyak, termasuk sharing-sharing juga sama audiens, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah punya pertanyaan sekarang bisa langsung tuliskan aja di kolom komentar. Tuliskan nama dan pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Jadi kita bisa ya sedikit-sedikit konsultasi lah. Misalnya teman-teman di sini ada yang generasi Z gitu. Kak, Bu, saya gimana ya biar bisa direkrut gitu, siapa tahu kan, sambil menyelam minum air ya kan. Nah, dan yang lebih menariknya lagi nanti di akhir sesi tanya jawab akan ada bungkus-bungkus yang menarik dari Pria Sewu dari Ibu ini. Jadi caranya nanti Ibu ini akan memberikan suatu paparan dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu ini dan menjawabnya itu dari Instagram Story. Dan jangan lupa hr.forward dan @priasewu.official. Nah, tuh. Jangan lupa ya teman-teman, mulai di-follow aja dari sekarang. Oke. Nah, seperti yang tadi udah saya jelasin, sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin memberikan sedikit paparan. Saya bukan expert sih, tapi saya ingin memberikan sedikit paparan. Sedikit perkenalan siapa itu generasi Z, bagaimana karakteristiknya generasi Z, dan bagaimana juga ekspektasi generasi Z ini di dunia kerja. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Siapa sih generasi Z itu? Nah, seperti yang tadi udah saya sebutkan sedikit sneak peek, generasi Z adalah mereka yang lahir pada antara tahun 1996 sampai dengan 2010 dan mereka ini lahir setelah generasi Y. Jadi adiknya generasi Y ya, gitu. Nah, next ada beberapa karakteristik generasi Z yang bisa kita bahas. Salah satunya yang pertama adalah mereka memiliki ambisi yang besar untuk sukses. Hal ini terjadi karena mereka didukung oleh kondisi dunia yang lebih baik dan kondisi orang tua yang mayoritas jauh lebih mapan dan lebih stabil. Jadi kalau kita bandingkan sama generasi-generasi sebelumnya, itu mungkin mereka agak sedikit mengalami guncangan seperti perang, resesi, dan lain-lain. Tapi generasi Z ini justru memiliki ambisi yang besar untuk sukses karena lebih stabil begitu. Dan untuk selanjutnya, generasi Z ini cenderung berperilaku instan karena mereka enggan untuk meluangkan proses panjang untuk mencermati suatu masalah yang sudah ada solusinya. Jadi mereka hanya ingin fokus kepada permasalahan yang belum terselesaikan. Fokus untuk menciptakan inovasi yang terbaru, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mereka lebih cinta kebebasan. Jadi generasi Z ini suka nih sama kebebasan, baik dalam kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan kebebasan tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan diri sendiri. Selanjutnya, generasi Z ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi karena mereka itu tadi lingkungannya stabil dan positif, jadi mereka lebih percaya diri dan mereka memiliki sifat yang optimistis dan juga kompetitif. Dan yang selanjutnya, generasi Z menyukai hal-hal detail dan cenderung berpikir kritis dan detail dalam mencermati suatu masalah. Jadi kalau sekarang kan udah zamannya teknologi ya, internet, jadi kan udah banyak informasi yang tersebar di internet ini. Jadi generasi Z ini bisa dengan mudahnya mencari kira-kira informasi yang mana yang saya butuhkan sekarang, seperti itu. Nah, selanjutnya generasi Z memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan baik dalam bentuk pujian, hadiah, sertifikat, ataupun penghargaan. Itu generasi Z membutuhkan reward karena kemampuan dan eksistensinya sebagai individu yang unik. Ya, jadi dan ini yang terakhir mungkin ya, yang sangat umum yang Bapak Ibu juga tahu, generasi Z itu hidup, tinggal, tumbuh, dan lahir di masa digitalisasi dan teknologi informasi. Jadi kita generasi Z itu lebih terbiasa untuk menggunakan
teknologi tersebut. Dan kita juga lebih mahir gitu. Tapi ya nggak juga sih sebenarnya ya. Oke, lanjut next. Yang terakhir ada harapan generasi Z di dunia kerja. Mungkin ini nih yang bisa dijadikan catatan ya. Yang pertama yaitu keamanan. Jadi generasi Z ini cenderung memilih-milih pekerjaan atau memilih-milih lingkungan kantor yang menciptakan rasa aman gitu. Baik itu rasa aman dari ancaman, kekerasan verbal, kekerasan seksual ataupun dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, kesehatan mental. Ini mungkin isu yang saat ini lagi digembur-gemburkan juga ya. Jadi generasi Z ini cenderung memilih tempat kerja yang peduli terhadap isu kesehatan mental dari pegawainya begitu. Nah, selanjutnya adalah kemudahan akses internet. Oke, yang sebelumnya udah kita jelaskan gitu ya. Dari karakteristik aja kita udah lahir dan tumbuh di masa internet. Jadi kita juga di dunia kerja membutuhkan akses internet untuk biar lebih mudah gitu. Jadi pekerjaan bisa selesai dengan lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang terakhir, generasi Z ini lebih toleran, baik terhadap isu agama, isu ras, isu seksualitas, hingga perspektif politik dan sosial. Karena itu tadi, kita sudah terpapar oleh internet, jadi kita sudah, oh perbedaan itu bukan menjadi hambatan lagi, jadi perbedaan justru membantu kita untuk berkembang. Seperti itu. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Padahal saya bukan expert, tapi kenapa saya yang presentasi? Baiklah. Oke, nah setelah ini kita bakal langsung mulai bahas. Kira-kira benar nggak sih yang tadi udah saya paparkan di lapangan tuh benar nggak generasi Z seperti itu? Oke, Bapak Ibu udah siap belum? Bapak Ibu tuh kita ya. Ya, oh, sorry, Mas, Mbak. Maaf. Siap, siap, siap. Oke, Ibu Ami, salah. Mbak Ami, Mbak Winnie udah siap? Aman. Aman ya, aman. Oke, syukurlah. Mungkin saya bisa menjawab tuh Mbak Farah, kenapa Mbak Farah yang menjelaskan dengan ahli tadi. Kenapa tuh Pak? Karena Mbak Farah adalah Gen Z. Jadi Betul banget, Pak Tommy. Iya, betul ya. bukannya Pak Tommy juga Gen Z ya? Menjelaskan diri sendiri. Saya Z Kalau ujung kita awal. Gen Z gimana? nyamar kita. Gen Z nyamar, baiklah. Gen Z nyamar. Sekarang kita akan bahas dari segi rekruter ya Bapak Ibu. Bagaimana sih para rekruter dapat memaknai karakteristik dari generasi Z di dunia kerja? Apakah seperti yang tadi atau justru berbeda? Bagaimana? Mungkin Pak Tommy? Hah? Saya dulu, bukan ladies first dulu nih. Oh, boleh. Bapak dulu. Kan Raja Minyak. Raja Minyak. Raja. Terima kasih ya Mbak Yang Farah. paling ganteng dulu Mas Tommy. Oke, terima kasih Mbak Winnie, Mbak Ami, Mbak Farah semuanya. Tapi mengenai presentasi tadi saya sangat setuju sekali terkait dengan generation Z ya. Kita tahu bahwa baru aja kita mencoba untuk develop yang milenial, tiba-tiba sekarang sudah masuk lagi nih generasi terbaru kita nih, generation Z atau yang disebut sebagai digital native ya, atau namanya orang-orang atau generasi di mana mereka terekspos yang tadi sudah disampaikan Mbak Farah ya, lahir di dunia digital gitu kan ya. Mungkin kalau kita di generasi Y atau di milenial ini ya, di milenial kita merasakan yang namanya ada beberapa perubahan, yaitu zaman sebelum internet dan zaman sesudah internet, zaman sebelum ada handphone, zaman sesudah ada handphone. Tetapi kan yang namanya zilenial ini, Gen Z ini itu adalah pribadi yang memang terkait dengan yang namanya teknologi. Nah, kalau menurut saya sendiri, bagaimana kita bisa nyambung dengan mereka adalah melalui means of teknologi itu sih kalau menurut saya Mbak Farah. Jadi saya sendiri sih kalau melihatnya memang sesuai ya apa yang kita temukan di lapangan dengan yang ada di dalam teorinya itu masuk. Apalagi sekarang Indonesia udah didominasi Gen Z ya, 27% loh. Gitu. Wow. Kalau dari Sri Asewu bagaimana Bu ini? Oke,
Kalau misalkan dari saya sih setuju sih sama Mbak Farah yang paparkan tadi ya, apa namanya, bebas gitu kan. Karena memang kalau misalkan ini Gen Z ini biasanya langsung siap-siap googling nih ya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang Gen Z lahir dari ayo siap-siap googling ya. Ini ada yang namanya revolusi flower gitu kan, atau apa namanya, generation gitu kan. Nah, itu adalah Gen X yang melahirkan para Gen Z ini gitu kan. Yeah. Nah, pada waktu itu tuh di revolusi itu apa ya? Mereka itu menggadang-gadangkan kebebasan. Makanya mereka melahirkan anak-anak yang memang diperlakukan seperti itu gitu. Jadi ya no wonder gitu kan mereka berjiwa bebas, disambut lagi dengan apa teknologi yang semakin kesininya makin keren banget gitu ya, jadi mereka sangat-sangat tech savvy. Aku setuju banget sih gitu kan, apa namanya, kalau mengutip dari salah satu konsultan kan itu kan apa namanya, kayak don't judge me tapi understand me kayak gitu kan ya. Jadi kayaknya kita yang harus ngertiin mereka gitu kan, kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi kayak chain of reaction juga ya Ibu ya. Apa yang terjadi di generasi sekarang itu disebabkan oleh generasi yang sebelumnya. Oke. Kalau Pastinya dari sih, Ibu, iya ya. Kalau dari Ibu Ami, bagaimana Ibu Ami? Setuju? Halo, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas Ibu. Wah, jelas sekali Oke. Mbak Ami. Oke, thank you. Tadi sebenarnya pas udah Farah selesai itu saya udah mikir ya udah ini udah selesai nih kayaknya ini acaranya udah dijelasin gitu ya. Udah kayak udah selesai, nggak ada pertanyaan gitu. Atau berharap. Tapi sudah sangat komprehensif sekali sih menurut saya tadi beberapa karakteristiknya. Saya setuju banget yang dibilang sama Pak Tommy sama Mbak Winnie juga dalam hal bagaimana generasi-generasi sebelumnya itu berpengaruh terhadap generasi setelahnya gitu. Karena kan bagaimana karakternya itu muncul sangat berpengaruh dengan posisi sosial, kondisi ekonomi gitu ya, yang terjadi saat mereka itu lahir dan berkembang gitu. Paling dari saya yang perlu juga dilihat oleh HR profesional dan rekruter terutama karena kita yang akan menyeleksi nih orang-orang yang terbaik yang masuk ke perusahaan kita. It's good to know the characteristic of each generation. Tapi saya juga sebenarnya mengajak HR profesional untuk tidak terlalu terpaku dengan karakteristik tersebut gitu. Di honest, saya termasuk yang berusaha untuk melihat secara individu juga gitu ya. Karena kalau tadi di penjelasannya orang-orang Gen Z itu lahir antara 95 sampai 2010 ya kalau nggak salah ya. 95 Iya, 95, 97. Iya. Oke. Jadi rentangnya antara 14 tahun sampai 15 tahun kan gitu. Nah, akan sangat challenging sekali buat kita kalau kita bilang orang-orang yang lahir di antara 15 tahun itu tuh isinya sama gitu. Jadi di satu sisi ya kita perlu paham bahwa ada beberapa karakteristik yang dominan di masing-masing generasi, tapi jangan sampai sebagai rekruter juga memaknainya bahwa ketika kita merekrut orang Gen Z tuh pasti kayak begini gitu, pasti lo kayak gini gitu. Itu akan jadi challenge buat kita nantinya untuk melihat individu-individu sih gitu, karena sebagai HR kita juga perlu melihat sisi individu tersebut. Paling itu yang dari aku ya. Menghindari stereotype ya Mbak Ami ya. Betul. Wow, itu kayaknya jawabannya udah mengcover semua pertanyaan nih. Oh, udah selesai kalau gitu kita. Oke. Maaf. Oke, kita lihat dari segi perusahaan. Kalau tadi kan dari segi rekruter ya. Sekarang dari segi perusahaan, kira-kira ada nggak sih perubahan yang dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan antara generasi Z ini dengan generasi-generasi sebelumnya? Gimana nih? Mungkin dari Sria Sewu, Ibu ini? Oke, ya. Kalau misalkan dari perusahaan sih, apa namanya, kalau di kita sendiri memang sudah, apa ya, jadi gini sih, kalau misalkan saya boleh cerita nih, di 2020 kemarin, kebetulan CEO kan, Tommy Watimena, itu CEO 2020, Mbak, gitu kan. Jadi,
kita itu transformasi bisnis ke digital. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira bisa dibilang memang Tria Sewu juga cukup komitmen nih dengan perkembangan dan teknologi yang ada gitu kan. Mau nggak mau kita harus ngimbangin sih gitu kan dengan digitalize dengan adanya training-training yang mendukung generasi Z yang akan join dengan kita sih kayak gitu sih Pak, kurang lebih. Oke, berarti kurang lebih sama mungkin ya sama yang tadi Pak Tommy jelaskan juga di Elabram sudah mulai ke digitalisasi juga ya Pak ya? Betul. Untuk Elabram sendiri kan kita juga sekarang mengarahkannya ke digital. Tidak hanya untuk Gen Z aja ya, tapi karena memang terkait COVID ini juga, di mana semua dilakukan secara remote gitu ya. Jadi mau tidak mau digital ini kita perkuat. Dan kebetulan Gen Z ini kan anak-anak yang senang digital. Tadi kan kita tahu bahwa most of the time karena mereka lahir di dunia digital, mungkin mereka pegangannya bukan komputer, bukan laptop, tapi kepala ke mobile phone ya, gitu kan ya. Itu extended self-nya mereka gitu, mobile phone. Nah, kalau di Elabram itu sendiri kita sudah menuju ke sana. Jadi semua perekrutan diarahkan secara digital. Kita akan lakukan tes juga nanti secara digital. Jadi mempermudah mereka, karena tadi ada informasi bahwa mereka adalah generasi instan ya. Generasi instan artinya mereka senang dengan kemudahan dan kecepatan. Nah, berarti di perusahaan itu harus yang menurut saya yang jadi perhatian adalah bagaimana kita bisa mempermudah dan mempercepat proses mereka kalau bisa kita bicara rekrutmen dan mempersimpel ya gitu ya. Jadi mungkin ya kita tahu yang kita bisa fasilitasi kurang lebih seperti itu. Sama nanti ini training, setuju saya training karena mereka ini kan orangnya kritis ya, jadi mau nggak mau ya, harus ada training, bahkan kita sampai karir pathing-nya tuh harus jelas kepada mereka, harus clear karena mereka itu kan generasi zaman now ya. Artinya apa? Artinya mereka berharap ada naik level gitu, belajar naik level, belajar naik level. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita harus prepare. Keputusan. Kurang lebih sih, Mbak Farah, semoga ya. Baik, kalau misalnya di Dana dari Ibu Ami, apa ada perbedaan atau mungkin kurang lebih sama Ibu? Kurang lebih sama yang tadi dibilang terkait sama teknologi, kemudian juga karir path, setuju sekali itu juga sesuatu hal yang jadi perhatian dari sisi perusahaan. Paling tambahan dari saya itu yang Mbak Farah tadi bilang di awal ya terkait sama security. Itu benar banget sih. Tapi dalam hal ini yang kita mau highlight adalah terkait dengan psychological safety sih, Mbak. Karena itu yang kita percaya sebagai dasar culture yang baik gitu ya. Dan psychological safety di sini dalam arti kita berharap karyawan-karyawan kita punya perasaan aman dan nyaman terkait dengan bagaimana mereka bersuara gitu. Jadi kita punya beberapa channel atau program di mana mereka itu bisa open door policy. Kita punya satu program yang namanya CEO Chat. Jadi karyawan kita tuh kita benar-benar schedule kan untuk tiap bulan ketemu dengan our CEO dan mereka bisa ngomong apa aja gitu. Even untuk hal yang mereka nggak suka sama sekali tentang perusahaan itu mereka bisa sampaikan di sana gitu. Apa yang mereka nggak, dan itu pertanyaan yang diajukan oleh CEO kita sendiri. What do you hate about your situation here gitu. Jadi itu membuka ruang bahwa ini aman loh buat kalian berbicara gitu ya. Selain itu kita juga try to pay more attention ke mental health tadi yang dibilang sama Mbak Winnie. Jadi dari tahun lalu kita memang punya program yang namanya curhat session. Kita sengaja untuk bukan meng-hire sih, tapi ada psychologist yang memang secara dedicated untuk itu bisa buat diajak ngobrol sama karyawan. Kita mesti booking dulu sih gitu, dan itu free. Di tiap kayaknya bisa ikut nih. Wah, iya butuh semua butuh. Iya, jadi supaya karena kan kadang-kadang mereka nggak nyaman ngobrol sama HR atau ngobrol sama manajernya mungkin ya gitu, masalahnya belum tentu selalu datang dari perusahaan atau work situation gitu. Jadi kita berikanlah channel-channelnya untuk area-area safety tersebut. Yang menurut saya juga penting terkait tadi ethical concern ya, karena mereka
mereka lumayan konservatif tuh, mereka ngelihat world view itu kayak nggak cuma sekedar kerjaan aja kan, jadi value-value seperti saya bekerja dengan perusahaan yang mengedepankan etos kerja yang bagus, kemudian pemimpin saya juga punya etika yang bagus gitu ya, kita nggak membohongi customer kita gitu. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk secara berulang kita sampaikan gitu, bahwa ini perusahaan purpose-nya adalah kebaikan loh gitu. Itu yang menurut saya message yang perlu untuk disampaikan gitu, bahwa kita juga toleran terhadap berbagai macam sudut pandang, agama gitu ya. Contoh paling simpel saja yang kita lakukan di Dana, setiap minggu kita ada yang namanya Monday Demo. Itu di mana karyawan semua berkumpul untuk tiap minggunya mendengarkan update tentang produk terbaru, ada perkenalan juga untuk karyawan-karyawan baru biasanya di momen tersebut, dan kita selalu buka dengan doa bersama sih. Dan giliran doa bersamanya itu minggu ini mungkin dari agama Muslim gitu ya, minggu depan dari Katolik dan seterusnya, Buddha, Hindu gitu. Jadi kita pengen membuat suatu culture yang semua orang bisa dilibatkan dari berbagai macam culture dan juga background gitu. Menurut saya sih itu mungkin tambahannya ya yang bisa digali ke tim Gen Z. Oke, ini menarik ya Bu ya, karena ternyata lebih dari itu, bukan hanya cukup bekerja aja, tapi mungkin sesuai dengan hashtagnya Ibu Ami ya, create work that matters ya Ibu ya. Jadi bukan cuma kerja aja, tapi juga membantu orang lain, membantu sesama employee. Jadi semuanya nggak borderless lah ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan generasi Z, termasuk saya. Punya nggak sih, Bu, rekruter punya nggak sih ekspektasi tertentu terhadap kandidat dari generasi Z? Ada ya? Mbak Win dulu nih, gantian nih. lagi. Monggo Mbak. Gimana katanya tadi ngomongnya paling kenceng soalnya. Oke, ekspektasi. Oke, jadi kalau bisa dibilang data nih ya, kalau kemarin sempat saya data itu generasi Z di Sri Sewu itu sudah sekitar 20%, which is sudah lumayan ya gitu kan. Jadi sisanya itu adalah Gen X, Gen Millennial, kemudian yang paling sedikit adalah Baby Boomers saja gitu ya. Ekspektasi, pasti ekspektasinya tinggi banget nih gitu kan, karena generasi Z ini kan idenya banyak, out of the box gitu kan, pemikirannya out of the box, high tech, tech heavy gitu kan. Jadi ekspektasi kita ya kalau misalkan dengan yang kita berikan adalah kesempatan suatu project gitu kan, mereka tuh biasanya langsung ke-trigger nih gitu kan, wah kalau saya dikasih project ini harus selesai dengan benar nih gitu kan, karena itu kayak semacam pride-nya untuk generasi Z untuk menunjukkan skill-nya mereka gitu kan, bahwa mereka mampu nih untuk menyelesaikan project dengan tepat, akurat gitu kan. Nah, dan dari situ sih memang company harus memberikan apresiasi juga ya, karena nggak dipungkirin generasi Z itu sangat-sangat butuh recognition gitu kan, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalkan dari Sri Sewu sih kita expect-nya much gitu ya untuk generasi Z untuk bring sebagai change agent juga gitu kan, menuju digitalisasi kayak gitu. Terus potensial power mereka tuh bisa keluar gitu kan. Kurang lebih sih seperti itu sih Mbak Farah. Oke. Ekspektasinya berarti tinggi ya Ibu ya? Oh iya dong. Pasti. Karena nanti ini generasi Z juga yang akan mengambil tongkat estafet. Calon next leader ya Gen Z kan gitu. Betul, leader ya. Oke, selanjutnya mungkin Pak Tommy gimana? Oke, jadi memang setuju, pasti ekspektasinya sangat tinggi ya, apalagi anak-anak ini kan balik lagi tech savvy ya. Jadi kita sudah punya harapan mereka adalah individu yang kreatif, yang yang mudah beradaptasi dengan teknologi, gitu kan ya.
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Misalkan kalau milenials masih lumayan lah ya untuk adaptasi sama teknologi baru. Tapi kalau anak-anak ini kan sudah masuk di teknologi. Jadi kita harapannya adalah ketika mereka join ke satu perusahaan, harapannya adalah mereka dapat memberikan ide-ide kreatif mereka, dapat memberikan knowledge mereka, memberikan set of vision yang baru gitu, fresh eyes lah ya, fresh eyes. Jadi dan mereka juga tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat sekarang ini ibaratnya gitu kan ya, karena mereka sangat terkoneksi dengan sosial media misalkan seperti itu kan ya. Jadi mungkin ide-ide seperti itu yang bisa tumbuh, yang bisa kita develop sehingga kita akan lebih mudah masuk ke dalam masyarakat atau masuk ke dalam society untuk bisnis kita juga. Jadi ekspektasinya kalau ditanya tinggi banget gitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa maintain Gen Z itu tidak semudah seperti itu ya. Nariknya susah, gitu kan? Pasti kita harapannya tinggi, gitu kan? Nariknya susah, sourcingnya susah, harapannya tinggi, dan kita harus bisa maintain. Itu sih yang paling penting. Oke, gimana nih? Kita belum dengar dari Dana, Ibu Ami. Seperti apa kira-kira? Ekspektasi kepada Gen Z, mungkin saya bakalan bilang beberapa traits yang kita akan cari kali ya, yang kita sangat butuhkan di organisasi, terutama dari Gen Z. Yang pertama itu adalah kapasitas untuk terus mau belajar dan beradaptasi gitu, karena kayaknya kita semua mengalami 2020 kemarin itu luar biasa sekali ya teman-teman gitu ya. Tidak ada yang pernah menyangka dan kita tidak akan pernah tahu sama sekali 2021 akan seperti apa, 2022 akan seperti apa gitu. Kita ditampar kanan kiri atas bawah lah ibaratnya 2020. Jadi kita nggak bisa lagi berharap bahwa segala sesuatu itu akan 100% secure, 100% kita bisa tahu, predik gitu. Jadi harapannya adalah bahwa rekan-rekan dari Gen Z ini ketika masuk ke organisasi memiliki semangat untuk terus belajar, nggak puas dengan kalau udah bisa achieve 150% berarti udah selesai gitu. Market berubah men, jadi kita perlu selalu improve ourselves gitu ya, dan beradaptasi dengan cepat gitu. Kemudian terkait dengan karakternya Gen Z juga yang sudah jadi native teknologi, pasti sangat terekspos sekali dengan sosial media, apa-apa tadi carinya di Google gitu. Bahkan kalau lagi stres pun nyari jawabannya kira-kira pasti di Google gitu ya, bukan cerita tapi lebih bagaimana caranya kalau saya lagi burn out gitu, langsung cari jawabannya di Google gitu kan. Cuma kekurangannya dengan kita tuh diekspos dengan begitu banyak informasi adalah kita jadi overwhelmed kan with a lot of the information gitu. Kadang-kadang kita bingung ini source-nya yang benar tuh yang mana ya, yang saya mau bagusnya yang A, B atau C gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak punya pengalaman atau wisdom atau mungkin orang yang kita jadikan mentor kan susah untuk membuat keputusan dan segala macam. Jadi yang saya akan bisa sampaikan ke Gen Z untuk bisa ekspektasinya adalah critical problem solving gitu. Jadi kemampuan untuk bisa asking the right questions, untuk bisa memfilter informasi, untuk bisa menganalisa gitu sebelum jumping into conclusion, sebelum kita bilang A atau B gitu. Itu sangat penting sih gitu, karena akan sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja gitu ya, untuk bisa kritis berpikir dan membantu men-solve problem-problem yang ada di perusahaan. Yang terakhir, menurut saya sih, again, tentang 2020, saya sangat berharap bahwa generasi-generasi yang masuk ke perusahaan kita yang baru itu punya daya tahan yang kuat juga. Dalam arti resilience gitu ya, setuju ya, bukan setuju gitu. Jadi kalau gampang baper gitu ya, maksudnya boleh-boleh aja kadang-kadang baper, cuma kalau 1 bulan baper itu kayaknya perlu need help gitu. Jadi secara fisik, secara mental, secara emosi itu harus belajar dari sekarang bagaimana caranya menyeimbangkan. Karena tahu informasi, tahu teknologi saja itu nggak cukup untuk bisa sukses di dunia kerja gitu ya. Jadi
kita kerja bareng nih, nggak individu-individu di depan komputer nanti gitu. Pada kenyataannya di perusahaan kita akan kerja bareng sama banyak orang gitu. So kita perlu belajar bahwa kadang-kadang ada konflik loh, nggak semua orang mungkin akan setuju dengan apa yang kita sampaikan, nggak semua orang sekalinya ngasih proposal langsung diterima gitu ya. Jadi daya tahan mental, fisik juga perlu buat dijaga gitu. Paling itu dari aku ya tambahannya Mbak Farah. Oke, jadi terima kasih. Ini mungkin teman-teman tadi yang udah menyimak bisa langsung dicatat ya. Ini bagus banget soalnya. Dari Bu ini kita dapat gimana caranya generasi Z itu harus bisa berkembang menjadi leader. Dari Pak Tommy kita dapat harus bisa menjadi inspirasi baik di luar kantor, di dalam kantor, dan kita juga harus jadi penghubung ya. Nah, dari Bu Ami kita harus berpikir kritis dan harus tahan banting, harus resilient ya teman-teman semua. Oke, benar nggak tuh, Kak Bu? Jangan baper. Baper. Di garis bawahi, jangan baper. Iya. Baper boleh, tapi jangan lama-lama ya. Repot juga kan kalau bapernya kelamaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Nah, tadi kita bicara sedikit menyinggung tentang internet. Nah, tapi kan media untuk internet teknologi itu bukan cuma dari website aja ya. Apakah kira-kira media internet itu cukup untuk mencari kandidat generasi Z? Gimana nih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Tweet dulu. Lempar dadu. Siapa dulu nih? Masa saya yang jawab nih? Aduh. Oh iya gitu ya. Oke. Tommy, oke. Aku baru mau nyebut Mbak Ami tadi. Oh. Salah ya. Oke. Kalau saya sendiri, internet itu merupakan salah satu media pendukung ya untuk reach out kandidat atau Gen Z ya. Tapi I just found out that ada sebuah keunikan sendiri nih mengenai Gen Z nih. Jadi I did some research, jadi cari sedikit penelitian terkait dengan Gen Z. Ternyata kalau kita berbicara soal internet atau kita berbicara pada khususnya dengan recruiter ya, rekrutmen gitu kan ya. Kalau kita bicara ingin merekrut Gen Z, berarti kita menggunakan media internet, menggunakan job portal, website, medsos, dan lain-lain, LinkedIn, dan sebagainya ya. Tapi ternyata setelah saya baca dan saya pelajari, ternyata Gen Z itu tipe yang agak unik. Ketika mereka ingin tahu tentang perusahaan, mereka kan sebenarnya bisa Google ya, bisa googling, data tahu dan lain-lain gitu. Nah, dari situ saya tahu ternyata mereka kebanyakan dari hasil penelitian mereka kebanyakan lebih senang job fair. Oh, jadi nggak selalu internet ternyata ya. Tapi internet akan membantu dalam meraih mereka atau mempermudah penyampaian informasi kepada mereka. Tapi ketika kita merekrut mencari kandidat seperti mereka, mereka lebih senangnya bertemu dengan job fair karena mereka ini orangnya kan digital ya, physical digital gitu. Jadi artinya mereka juga lebih senang ketemu orang dan mencari tahu lebih langsung dengan perusahaan tersebut daripada hanya mencari di googling. Jadi itu contoh kalau kita bicara dalam segi terms of recruitment. Jadi job fair itu menjadi salah satunya. Tapi sayangnya sekarang kan job fair lagi agak sulit ya, karena kan kita ada namanya pembatasan berkerumun, betul, bersosialisasi ya betul. Gitu. Tapi in my point of view, internet tidak bisa dipisahkan ya, itu menjadi salah satu bagian penting karena kita tahu untuk reach out mereka tetap membutuhkan yang namanya media internet, sosial media gitu kan ya. Tapi kalau dalam in terms of recruitment, sebenarnya internet itu menjadi salah satu pendukung, tapi mereka lebih cocoknya pakai job fair. Jadi mereka kan tadi kritis ya mereka ya, jadi mereka bisa lihat perusahaannya seperti apa secara langsung, orang-orangnya seperti apa secara langsung. Apakah yang mereka lihat nanti orangnya banyakkan baby boomer yang muncul atau Gen X atau milenial atau seumuran mereka. Nanti kan mereka punya tingkat kenyamanan, punya tingkat preferensi sendiri gitu kalau menurut saya. Tapi internet buat kita tetap ya salah satunya. Oke. Berarti mungkin setelahnya pembagian vaksin selesai, semuanya sudah selesai, bisa langsung berlomba-lomba untuk job fair kali ya? Enggak dulu. Masih berbahaya. Masih khawatir. Faktor Tommy. Iya. Makasih ya Mbak Widi. Ya, kita 17.
Oke. ke-17. 17, oke Kebalik oke. nggak? Kembali. Aduh, gimana nih dari Sria Sewu? Mungkin apa ada perbedaan dari segi point of view atau Oke. itu semua? Oke, kalau tadi agak takjub juga ya, Mas Tommy sempat riset gitu kan, bahwa mereka senangnya job fair, wow gitu kan. Ya. Ya, memang kita sebelum pandemi juga memang mengadakan job fair dan emang cukup efektif sih, betul, setuju sama Mas Tommy untuk rekrut untuk apa ya, MC kayak gitu ya. Ya, Tapi betul. setuju juga bahwa memang tidak dipungkiri internet ini paling the best-nya, karena kan mereka tech-savvy banget ya gitu kan. Bahkan sekarang juga kita menjurusnya ke TikTok gitu kan, aduh harus agak senam dikit luar karena biasa, bikin iklan gitu. luar Betul. biasa. Betul. Harus agak Setiap senam generasi dikit. punya preferensi media sosialnya sendiri ya, Mbak Win. Betul, betul, Betul. betul. Ya, Apa ya, 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 ya. Facebook ya. Friendster bukan? Friendster. Aduh, jangan kesebut. Saya pura-pura nggak tahu aja. Apa itu Ya, Friendster, udah Mbak nggak Ami? tahu, Apa aku itu juga nggak Friendster? tahu. Ya, ya, ya. Nggak Oke, tahu paham, gitu oke. ya. Oke, Nah, itu. jadi kreativitas juga berperan penting ya dalam rekrutan ini ya, Ibu ya. Iya, betul. Jadi sekarang kita menjurus ke TikTok. Terus kemarin kita juga kan sempat open untuk MP ya, untuk manajemen trainee gitu. Bahkan kita apa ya, kita tidak meminta CV mereka, tapi kita meminta mereka membuat video profile mereka gitu kan. Nah, di situ tuh mereka lebih tertarik tuh ekspresif gitu kan, how to express themselves gitu kan. Itu tuh mereka lebih interest gitu, lebih seneng aja gitu digituin daripada bikin CV tertulis gitu kan. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi ya untuk Gen Z ya begitu deh. Kalau di Sria Sewu jadi kita lebih menyasar yang baru-baru, komunitas juga masih jalan kayak gitu. Kurang lebih. Mereka relate lebih cepat dengan TikTok ya. Ayo, iya. nanti kita bikin TikTok abis ini. Pasti. TikTok jarak jauh ya, tapi ya kita jauh-jauh nih. Jauh. Oke. Gimana Bu Ani di Dana? Apa ada perbedaan? Apa pakai TikTok juga atau pakai Instagram atau gimana? TikTok enggak, Instagram yes, definitely social media itu salah satu strategi lah. Saya yakin di semua perusahaan juga sudah melihat ke sana gitu ya. Saya setuju sama yang dibilang Bu ini juga tadi, on the community basis itu memang perlu karena mereka sebenarnya kan lebih suka face to face interaction daripada remote ya gitu. Kalau dari sisi karakternya kebanyakan mereka lebih very social generation gitu. Nah, yang mungkin bisa di-leverage lebih lagi channel-channel rekrutmennya itu, karena mereka mengandalkan sosial, menurut saya yang kita juga sekarang explore itu adalah referral program ya. Jadi mereka bisa, maksudnya dari karyawan itu bisa merefer kenalan profesional mereka yang memang udah tahu gitu dan bisa saling ngobrol juga kan dari sudut pandang orang yang sudah pernah ada nih di dalam gitu. Sama kayak kalau mau beli barang kan mereka dengernya dari reviewnya dari yang ada di Google gitu. Sama aja sih sebenarnya modelnya, mereka denger review dulu dari teman-temannya gitu. Itu menurut saya bisa buat dimanfaatkan juga. Kemudian yang berikutnya yang kita pengen explore nih ke depan, sekarang belum tapi kita baru lakukan ini internal, tapi ke depannya kita pengen lakukan ini eksternal, itu adalah kompetisi. Jadi terutama untuk engineer gitu ya, kita baru aja menyelesaikan yang namanya Dana Hack, itu hackathon untuk yang dilakukan di internal Dana sendiri. Jadi mereka harus untuk membuat suatu program dalam waktu beberapa hari aja dan itu di-pitching kepada manajemen kita dan akan ada pemenang-pemenangnya gitu. Jadi ada fase-fasenya terdiri dari berbagai divisi, kemudian nanti mereka akan dikonteskan untuk dapatkan pemenang. Dan menurut saya itu bisa digunakan untuk memanfaatkan sisi competitiveness-nya si Gen Z tadi gitu kan, kompetitif gitu. Yang penting nggak kalah, gue tampil gitu kan, mencoba dan bisa interaksi juga langsung dengan HR-nya, dengan manajemennya, bisa kelihatan di sana mereka punya kesempatan untuk again express themselves, mereka share their value, itu bisa lebih experience lagi daripada dalam tanda kutip only interview atau only test saja gitu. Itu yang
menurut saya bisa dieksplor. Mungkin nggak semua posisi bisa dilakukan yang seperti itu, tapi beberapa posisi-posisi strategis yang membutuhkan inovasi gitu ya, menurut saya sih bisa dimanfaatkan, mencari kandidat dengan cara kompetisi. Menarik ya, menarik banget. Mungkin ini bisa dilihat nih teman-teman dari generasi Z. Oh, kalau masuk Dana berarti harus jago bikin program nih gitu. Mulai belajar kayak tadi kan sebelumnya kita ngomongin kita harus belajar lagi, kita harus tahan banting gitu kan. Nah, mungkin kita coba nih, saya mau coba tanya burning questions-nya. Ada nggak sih apa saja masalah rekrutmen dalam korporasi yang berhubungan dengan generasi Z? Tadi kan udah banyak tuh metode-metode rekrutmen. Sekarang kita ngomongin masalahnya. Gimana dari Ibu Winnie? Oke, masalah ya. Masalah terbesar adalah Gen Z, generasi galau nggak sih ya kan? Jadi Generasi apa TikTok. generasi TikTok, jiwanya bebas nih gitu ya. Jadi nggak cocok culture sedikit, resign gitu kan. Kalau misalkan nggak cocok package gitu kan, kayaknya mereka mahal gitu kan, resign gitu kan. Jadi culture, salary, lingkungan itu tuh pengaruh banget untuk generasi Z, sangat-sangat apa ya, something yang important sepertinya untuk mereka gitu kan. Padahal kan kita harusnya sama-sama adjust situasi ya gitu kan. Oh itu nanti next pertanyaan kali ya. Jadi kalau permasalahan sih di Trias Sewu so far seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya lingkungannya kan kita kebanyakan X dan millennials nih masih ya. Tadi saya bilang bahwa di Trias Sewu masih 20% gitu kan. Jadi yang bertahanlah yang ini apa yang bisa adaptasi gitu, yang bisa adaptasi yang bertahan gitu. Kurang lebih sih seperti itu kalau di saya. Oke, jadi kayak seleksi alam gitu ya Ibu ya? Iya sih. Beradaptasi ya. Mau nggak mau gitu. Oke. Kita lanjut mungkin ke Ibu Ami. Oke, kok saya jadi pengen curhat sama Bu Winnie juga jadi. Ayo. Enggak. Ya, itu permasalahan nasional lah kayaknya kalau itu ya, apa namanya yang tadi dibilang. Cuma dari tambahan dari aku sih, aku mau address dalam hal talent attraction kali ya. Dalam hal ini adalah kita ngerasa kita bisa doing lebih bagus lagi untuk attracting talent kita melalui sosial media dan juga employer branding gitu. Beberapa hal yang tadi aku sempat bilang tentang program-program yang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana mengemas dan mempackage-kan itu ke bentuk social media strategi dan employer branding yang lebih inovatif lagi, itu sesuatu yang sebenarnya kita pengen untuk explore lebih jauh sih kalau di sisi dana gitu ya. So I think di bagian itu that's the challenge that we want to tackle sih, Mbak Farah. Jadi di sini kita nyebutnya bukan masalah ya, tapi challenge. Oke. Menarik. Nah, sebelum saya lanjut nih tanya ke Pak Tommy, permasalahan apa aja yang ada, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa didiskusikan bersama-sama bersama Bu Winnie, Pak Tommy dan juga Ibu Ami. Oke, kita lanjut. Pak Tommy bagaimana di Elabra? Oke, menyambung aja ya Mbak Winnie sama Mbak Ami tadi saya setuju sekali. Jadi masalah dalam hal Gen Z ini adalah ada beberapa hal, yaitu adalah masalah internalnya adalah meretain mereka. Mereka ini benar generasi yang to be honest sangat melihat ke perusahaan atau kita bahasanya Mbak Ami tadi employer branding. Karena mereka kritis, mereka bisa mengecek perusahaan apakah mereka sesuai enggak. Nah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan ya untuk Gen Z itu biasanya mereka melihat lokasi nih, kadang-kadang nih pengalaman saya dulu ya. Jadi mereka kadang-kadang melihat lokasi perusahaannya di mana. Oh, dulu saya kerjanya di daerah Tangerang gitu. Tangerang, kabupaten lagi gitu kan ya. Udah gitu pabrik. Jadi pasti oh, enggak apa. Kenapa? Jauh dari mall. Misalkan gitu kan ya. Nah, itu lokasi itu kadang-kadang menjadi salah satu pilihan buat mereka gitu. Tuh ngomongnya itu loh. Kalau dekat mall, dekat akses, mereka pasti suka. Itu udah jadi pilihan.
Yang kedua salary gitu kan ya. Kita bicara salary mereka pasti ekspektasinya tinggi gitu kan ya. Yang ketiga budaya organisasi. Mereka tuh pengen tahu organisasinya seperti apa. Apakah sifatnya masih baby boomer style atau yang sudah millennial style gitu ya perusahaannya kan. Karena kan sekarang mereka kiblat untuk bekerja kan sudah tahu nih perusahaannya nih. Ya kan, kalau millennials itu kan anggapannya work life balance kan. Tapi kalau Gen Z menurut saya ini bukan work life balance tapi blend antara work sama life tuh ngeblend. Mereka di work maunya sambil play juga gitu kan ya. Tapi kadang-kadang di rumah mereka juga kadang-kadang bekerja berpikir gitu kan. Nah, jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membuat susah juga ya perusahaan kita belum tentu sanggup memfasilitasi itu gitu loh ya dengan salary ataupun bahkan ada perusahaan yang bicara career path mereka belum punya career path yang jelas. Nah, bisa nggak untuk Gen Z ini diberikan career path yang jelas? Tapi saya setuju nih kayak MT itu adalah cara yang paling terbaik untuk Gen Z ya. Dalam arti kata kita kasih tahu mereka bahwa kalau mereka berhasil inilah career path Anda gitu ya. Nah, itu it helps gitu kalau menurut saya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan Gen Z saat ini. Belum lagi mereka beda sama milenial. Milenial itu kalau kerjanya senangnya kan open concept ruangannya dan kolaboratif. Tapi Gen Z ini beda lagi nih. Mereka senangnya ada dong tempat privasi yang buat gue dong. Jangan gue nggak harus barengan mulu nih karena mereka cenderung individualis sebenarnya. Bukan karena egois ya, tapi mereka lebih percaya diri untuk mengerjakan hal sendiri. Nah, terus yang berikutnya mereka senang yang sifatnya individual dan tadi ya ada privasi. Apakah kita mampu nggak memberikan lingkungan seperti itu? Atau bahkan kita bicaranya mereka minta flexible time, ya jam yang fleksibel gitu. Nah itu kan beberapa hal yang harus kita coba fasilitasi. Tapi kita nggak mungkin fasilitasi semuanya sih. Tapi memang kendalanya pasti ada di beberapa hal tersebut. Nah, bagaimana perusahaan bisa memberikan yang terbaik ya menurut saya the best yang bisa dimitigasi antara yang bisa dilakukan perusahaan sama bisa memenuhi Gen Z. Palingnya sih seperti itu. Nah, kalau di Labram kan kita udah enak nih, udah ada meja biliar ya, setidaknya udah lumayan ya, Mbak Farah ya. Iya betul. Meja biliar terus itu teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lihat backgroundnya Pak Tommy itu Cafe Elabram katanya tadi. Oh iya betul, ini office kita ya. Office tapi kayak cafe gitu ya. Tuh lihat tuh. Thank you loh Mbak Farah. Itu jadi Ya. Kita lanjut, kita masih ngomongin tentang challenge. Ini saya mau konfirmasi dulu tapi ya. Gimana sih cara dari Sri Sewu, dari Elabram, dan dari Dana untuk menjembatani gap mungkin ada ya generation gap itu kan nggak bisa dihindari ya. Apalagi tadi di Sri Sewu udah 20% itu. Nah, gimana sih cara sebagai HR, sebagai recruiter untuk membantu menjembatani gap tersebut? Oke, gimana mungkin dari Bu ini? Oke, saya lagi nih kayaknya. Dapat piala kayaknya bentar lagi loh Mas Tommy saya. 3 kali dapat piring ya. Iya loh, dapat piring cantik ya. Buat tambah koleksi dapur ya kan. Oke, Mbak Farah. Jadi gimana caranya ada gap ya gitu. Tadi kan 80% di Sri Sewu itu baby boomers, millennial, X gitu ya. Nah, Gen Z masuk nih gitu kan. Iya, anak Gen Z itu kan selalu mencari what is in it gitu ya. Apa sih yang ada di dalam gitu kan. Yang kedua yang di highlight adalah don't manage me, but understand me gitu kan. Ya kali gitu kan. Tapi oke, that's fine gitu kan. Jadi di Sria sendiri ya kita berusaha menjembatani gap itu ya untuk para Gen Z ini harus kita libatkan gitu. Jadi dalam proyek apapun, mungkin dalam pengambilan keputusan tertentu gitu ya, mereka dilibatkan. Jadi merasa di-respect bahwa ide-ide mereka diterima. Seperti itu kurang lebihnya sih. Jadi kan Gen Z kan lebih open-minded gitu ya, kemudian agile gitu kan. Networknya internasional gitu kan biasanya ya. Jalan-jalan virtual juga udah gitu kan. Nah itu jadi
sedangkan baby boomers kan biasanya nggak mau tahu nih gitu kan apa yang mereka mau harus dikerjakan. Nah di situ memang harus ada jembatan antara keduanya itu bahwa ya baby boomers juga jangan main perintah aja sih gitu kan, tapi nggak ada clarity-nya gitu kan ya. Jadi apapun yang di-assign dari para generasi sebelumnya ke Gen Z ini harus clear gitu kan, harus clear tujuannya apa kayak gitu kan, inputnya apa, outputnya apa seperti itu. Jadi mereka tuh akan senang hati sih untuk mengerjakan project itu, biasanya sih seperti itu sih. Jadi endingnya kan mereka dapat recognition ya bahwa project tuh cakep banget gitu kan, company profit nih dan sebagainya, kayak gitu sih kurang lebih kalau di saya. Menarik ya. Jadi juga untuk meningkatkan sense of belonging kali ya Bu ya. Yes, betul. Merasa dilibatkan jadi mereka nyaman gitu. Biasanya kan generasi baper kan harus nyaman dulu gitu. Nyaman dulu. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Ami, dari Dana, bagaimana? Oke. Gap ya, kita ngomongin gap. Ini menarik juga sih. Cuma menurut saya sih the simplest way to put it, I think dalam setiap relationship, termasuk di kerjaan juga, kalau ada perbedaan itu intinya adalah respect dan open dialog sih pasti. Yang namanya beda ya pasti beda gitu ya. Orang lahirnya juga tahunnya beda gitu. Isi kepalanya pasti beda kan gitu. Tapi saya percaya ya hubungan yang harmonis itu ya dasarnya adalah respect dan dialog gitu. Kita juga nggak bisa expect sebagai HR bahwa yang namanya perusahaan atau antar generasi itu tidak ada konflik sama sekali. Menurut saya itu ekspektasinya non realistis lah gitu ya. Orang sesama gen aja bisa konflik gitu kan. Jadi I think maintaining our expectation about the relationship or dynamic di organisasi itu juga penting gitu. Kita goals-nya apa sih tentang dinamika antara generasi ini itu juga perlu jelas. Tapi secara praktisnya kembali yang bisa HR lakukan itu menurut saya adalah intervensi melalui program dan culture. Itu kalau dari sisi kalau mau solving this problem gitu. Nah, kalau dari sisi culture definitely itu perlu jelas. Kita sebagai organisasi value yang kita pengen bawa di organisasi itu apa sih gitu. Itu perlu bisa diartikulasikan mau lu generasi XYZ, generasi ABCD itu the value of the organization masih tetap sama. Jadi warnanya bisa jadi beda-beda, tapi dasarnya kita atau intensinya sama. Itu harus jelas dulu menurut saya ya. Jadi kalau di Dana kita punya culture campaign setiap 2 bulan sekali kita selalu menggalakkan kayak marketing campaign gitu. Temanya bulan ini tuh apa sih gitu. Menurut saya yang related sama masalah ini adalah salah satu culture kita itu humble. Salah satu core value kita itu humble. Humble di sini bukan berarti senyum-senyum sendiri gitu atau enggak iya aja gitu ya. Bukan, tapi lebih kepada bagaimana kita ada sisi human-nya gitu. Kita open sama feedback, kita selalu pengen belajar gitu dan respect each other gitu. Poinnya ke situ itu menurut saya penting dari sisi culture. Kemudian yang kedua ada satu program yang saya yakin di banyak perusahaan juga dilakukan, itu menggalakkan yang namanya one-on-one conversation. Jadi sering nggak perlu seminggu sekali lah, tapi kayak casual chit chat untuk checking ke tim kita what happened, ada challenge-nya apa di minggu yang kemarin gitu ya. Karena Gen Z kan juga suka dikasih feedback gitu. Dan semakin sering dikasih feedback lebih bagus gitu ya, baik itu feedbacknya mungkin membangun atau supaya mereka lebih semangat lagi lah gitu. Nah di sisi yang sama mungkin kalau baby boomer suka memberikan feedback, suka memberikan ceramah, sudah diketemukan saja lah itu ya, jadinya kan bisa didapatkan itunya. Dan satu program lagi mungkin yang bisa dilakukan dari pengalaman kita di Dana, kita sudah starting yang namanya mentoring program. Jadi mentoring program ini memang jadinya ya antar generasi sih. Pasti yang baru kita lakukan adalah yang lebih senior atau yang punya lebih experience dengan junior-juniornya gitu. Yang itu kita sekarang
kita open vacancy, siapa yang mau jadi mentor, kita trainingkan juga, termasuk yang senior-senior level gitu ya, ada program khusus mentoring, ekspektasinya apa selama 3-6 bulan. Kita pairing kan biasanya dengan beberapa talent-talent kita yang kita identify sebagai talent, itu kita pairing kan dengan si mentor-mentor yang sudah senior ini sih. Menurut saya itu juga bisa dibilang bisa jadi salah satu jembatan. Yang satu mungkin punya wisdom gitu ya dari sisi pengalaman, yang satunya lagi apinya kayak gitu, kayak terus bersemangat dan perlu juga dapat input dari generasi-generasi yang sebelumnya gitu, so mereka bisa lebih kaya lagi gitu. I think dari pengalaman kita itu sih yang aku bisa sharing ya, Mbak Farah. Oke, menarik ya. Jadi ini jatuhnya bukan kayak jembatan, tapi justru emang udah ketemu gitu di tengah ya. Cocok ternyata generasi Z sama baby ternyata Bisa cocok. aja Mbak Ami emang luar biasa loh. Ya, Tapi itu benar banget loh. gitu. Baby Ya kan, boomer bener suka kan? bicara, iya ya, benar. Betul. Yang satunya dikasih feedback gitu ya, udah ketemukan saja mereka itu Ya. gitu. Oke. Luar biasa. Terakhir nih mungkin dari Elabram, seperti apa nih Kak Tommy? Baik, bersyukurnya di Alabram ini kan kita nggak ada baby boomer ya. Kita kan paling ada generasi X gitu kan ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendekatannya, ya bersyukurnya di sini kita sudah terbiasa dengan beberapa generasi tersebut, jadi tidak terlalu shock gitu ya. In terms of generation gap atau generation shock-nya itu nggak terlalu besar. Dan di sini yang paling penting adalah keterbukaan informasi dan komunikasi sih sebenarnya ya, dari masing-masing lini manajemen, baik dari bahkan ke our director pun juga orang-orang yang turun ke lapangan yang suka berbicara dengan tim gitu kan ya. Jadi it makes communication. Yang penting kan communication itu yang paling pasti. Komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah untuk menjembatani generation gap ini adalah kita pakai yang namanya tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Artinya ya kita harus tahu nih, kita kadang-kadang seberapa sering ya, misal di perusahaan mengajarkan yang namanya ini loh bedanya antara baby boomer gitu kan ya, bedanya antara generation X, generation Y atau milenial dan generation Z, bahkan nanti generation alpha. Nah, jadi maksud saya adalah bisa nanti melakukan sedikit sesi sharing session, training session, memperkenalkan sedikit. Jadi ketika seorang leader yang dia misalkan ya generation X dapat yang generation Z, dia nggak terlalu kaget gitu kan ya. Kalau Y sama Z ya lumayan deket lah, jadi nggak terlalu beda-beda jauh gitu kan ya. Tapi memang challenge-nya adalah bagaimana yang baby boomer nih, baby boomer ketemu dengan generation Z gitu. Yang biasa mereka mau dipanggil Pak, ini panggilnya, hey bro, apa kabar bro, misalkan kan gitu kan ya. Nah, paling ya komunikasi sih kalau menurut saya sih yang paling penting, sama terbuka informasi dan training lah sedikit generation gap. Oke. Biar tahu masing-masing generation punya karakteristik seperti apa, itu yang nanti akan di trainingkan ke masing-masing leader. Oke. Nah, terima kasih banyak loh Pak Tommy, Bu Ami, dan Ibu Winnie atas jawabannya tadi, dan kita sempat diskusi juga. Tentunya pasti nih udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita langsung mulai aja ya. Saya bacakan salah satunya, yaitu dari Imada Suryasani dari mahasiswa Psikologi semester akhir Universitas Mercu Buana. Nah, ini beneran Gen Z-nya nih. Waduh. Halo, halo Mas. Ya, mau bertanya seputar kondisi yang dialami saat ini. Wah, curhat ya. Saat ini saya mengalami permasalahan dalam berkomunikasi yang baik pada orang tua, Bu, karena selama masa pandemi COVID-19, saya betul-betul kegiatan di rumah saja. Sampai suatu ketika saya mesti magang di suatu instansi atau organisasi sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, di sana saya mengalami permasalahan sangat rumit menurut saya pribadi, yaitu tidak mampu berkomunikasi dengan baik pada lingkungan tempat saya magang, dan memang alasannya adalah tempat saya magang bukanlah tempat yang saya harapkan dan sangat jauh dengan jurusan yang saya ambil. Pak, Bu, bagaimana sih solusi permasalahan saya saat ini? Mungkin ini cocok ya tadi ya, Pak Tommy kan tadi menyinggung tentang berkomunikasi. Gimana nih Pak Tommy solusinya kira-kira? Wah, ini masalahnya adalah
kembali ke diri masing-masing ya, ke diri pribadinya ya. Jadi kalau kita bicara tentang hambatan komunikasi, kita harus lihat sendiri apakah hambatannya itu ada di diri kita atau di lawan bicara kita, gitu kan ya. Nah tadi siapa namanya, Mbak Farah? Dari Imada Cahyasani. Ini mbaknya, Dari Mbak Imada. Mbak ya, berarti ya, Mbak Cahya ya. Jadi Mbak Cahya, tadi udah ketemu ya root cause-nya sebenarnya ya. Tiba-tiba Mbak Cahya ada kesulitan komunikasi dan menyadari bahwa ternyata lokasi tempat magangnya sekarang ini bukan yang sesuai atau yang diharapkan, baik dari keinginan ataupun jurusannya. Nah, kalau menurut saya sih coba ditelaah lagi kira-kira apa sih masalah sebenarnya gitu kan. Jangan sampai diri kita itu menjadi batasan ya, membuat batasan sendiri gara-gara kita nggak sesuai aja nih jurusan atau tempatnya, tiba-tiba kita sudah berpikiran tidak suka, tidak cocok gitu kan, sehingga kita nggak keluar nih. Karena kita kan ada teori yang namanya ibaratnya apa yang kita pikirkan gitu kan itu nanti akan keluar dalam perilaku kita. Maksudnya kalau kita nggak suka atau kita nggak cocok, kalau mau komunikasi nanti jangan-jangan ada keterbatasan. Coba nanti dicek dulu apakah memang itu isunya atau isunya dengan pihak lawan bicara gitu kan ya. Dan saya nggak dapat jelas nih biasanya permasalahannya seperti apa. Apakah setiap komunikasi nggak nyambung atau apa gitu kan ya. Nah, tapi yang pasti komunikasi itu akan berhasil jika terus dilakukan, ya, terus dilakukan dan terus mencari tahu kira-kira isunya di mana sih gitu loh. Nah pertanyaannya kalau menurut kamu nggak berhasil, menurut orang tersebut berhasil nggak? Jangan-jangan menurut dia nggak ada masalah, tapi menurut kamu ada masalah. Nah berarti kita sudah tahu nih masalahnya di mana, gitu kan? Kecuali kalau menurut lawan bicara ada masalah juga, berarti memang ada masalah dalam hal komunikasi itu. Tapi menurut saya ya, pandangan saya pribadi, karena saya bukan psikolog juga nih ya, jadinya jadi kayak sesi curhat. Pinjam psikolognya Dana boleh nggak? Boleh juga tuh. Oh iya. Oke. Outsource. Iya, outsource. jadi menurut saya adalah coba kamu mitigasikan dulu gitu kan ya. Mitigasikan kira-kira kendalanya di mana sih. Komunikasi itu nggak sulit kok. Yang penting kan yang harus pertama adalah cara kita berkomunikasi itu bagaimana dan kepada siapa kita berkomunikasi gitu kan. Kalau tadi kan bahasanya dari Dana itu humble ya. Jadi kita harus kalau berbicara sama orang lain itu harus humble, apalagi untuk teman-teman yang mahasiswa baru magang yang biasanya hangout dengan teman-teman seumuran, tiba-tiba ketemu orang yang lebih tua kan cara komunikasinya harus berbeda juga. Ya. Jadi komunikasi itu tidak boleh disamakan kayak kita bicara dengan teman sama kita bicara dengan rekan kerja dan atasan. Gitu ya. Kecuali rekan kerja yang sudah jadi teman. Gitu kan. Mungkin itu kali ya. Mungkin Mbak Winnie atau Mbak Ami ada masukan lain gitu ya untuk membantu Mbak Cahya. Oke. Boleh. Monggo Mbak Winnie, tweet dulu. Oke. Iya, sebenarnya kalau misalkan komunikasi ya, to be honest nih, saya itu dulu pendiam loh, tapi nggak ada yang percaya. Nggak percaya saya. Saya nggak percaya. Oke. To be honest, saya dulu pendiam sih gitu kan, introvert kalau dia bilang anak psikologi gitu ya. Somehow masuk ke dunia kerja gitu kan, however saya harus beradaptasi, tidak bisa idealis gitu kan bahwa tempat kerja saya mengerti saya gitu kan. Jadi kita yang harus agile dengan situasi tersebut gitu kan. Dan memang kita harus memberanikan diri untuk memulai komunikasi itu sendiri sih gitu. Jadi tapi tetap dengan melihat tadi sesuai dengan apa Mas Tommy info ya bahwa kita tuh harus tahu lawan bicara kita siapa gitu kan. Jangan juga sama yang lebih senior terus kamu-kamuan gitu, so asik gitu kan ya. Jatuhnya jadi so asik gitu. Ya nggak gitu juga, tapi memang intinya kalau dari saya sih karena saya mengalaminya sendiri gitu ya. Waktu itu saya introvert gitu. Sekarang extrovert ya. Nah, jadi apa ya, harus dibiasakan sih, harus diberanikan. Itu sih kalau dari saya message-nya itu, Mari. Mungkin Mbak Ani mau menambahkan. Oke, thank you Pak Tommy sama Mbak Winnie. Ini kalau saya tadi dengerin itu email atau tadi chat ya? Soalnya panjang. Saya berusaha
memilah kayaknya ada beberapa hal atau concern yang disampaikan sama si Mbak Cahya ini ya. Pak Tommy kayaknya ngerasain itu juga. Jadi ada isu tentang si Mbak Cahya sendiri sekarang bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan background. Kemudian ada isu tentang berkomunikasi. Kemudian yang saya dengar juga karena pandemi jadinya nggak bisa berorganisasi gitu kalau tadi nggak salah gitu ya. Jadi saya ngelihat ada banyak sekali sepertinya yang sekarang lagi dipikirkan sama Mbak Cahya sih gitu. Dari chatnya itu yang bisa saya tangkap ada banyak sekali yang kayaknya pengen untuk dikeluarkan gitu. Kalau dari saya sih mungkin saya setuju banget sama Pak Tommy tadi bilang untuk coba diperjelas lagi permasalahannya lebih kemana ya gitu. Sekarang itu masalahnya di mana? Apakah Cahya itu ingin mengimprove communication skills? Apakah pengen merasa bahwa sudah tidak cocok lagi bekerja, pengen bekerja di satu area tertentu misalnya, atau ngerasa pengen untuk lebih banyak berorganisasi gitu. Menurut saya itu yang perlu buat diperjelas dulu. Kalau dari chattingnya ya yang saya tangkap kan nggak bisa ngobrol langsung nih gitu. Jadi coba di-clearkan dulu apa yang benar-benar jadi prioritas nih sekarang gitu. Nah, kalau permasalahannya yang mau diprioritaskan adalah pekerjaan tidak sesuai karir, aku setuju banget sama yang dibilang sama Pak Tommy, coba reflect gitu. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya pertanyaannya kalau tidak sesuai dengan yang sekarang, tapi Cahya maunya apa gitu, apa yang aspirasi kedepannya itu pekerjaan seperti apa yang kamu pengenkan, itu juga mungkin di awal-awal saya bisa sangat relate gitu ya, bayi brojol nggak semua juga tahu gitu mau jadi apa gitu, saya juga lahir dulu nggak gitu, nggak tiba-tiba saya pengen jadi orang HR gitu, nggak juga sih gitu, itu satu proses untuk tahu kita mau jadi apa sih, kita mau berkontribusi apa gitu, jadi saya sangat menyarankan untuk melakukan refleksi kalau emang itu masalahnya. Kalau ingin lebih banyak berorganisasi, saya yakin walaupun lagi pandemi seperti ini banyak sekali ya opsi-opsi organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya remote gitu. Banyak banget sih saya yakin itu menggalang dana kah misalnya untuk satu area-area tertentu gitu ya, bisa dicari itu banyak banget di YouTube gitu. Mungkin tertarik dengan masalah sosial, mungkin Cahya itu ada banyak sekali sih satu organisasi atau komunitas yang kamu bisa gabung walaupun remote. Itu tidak kekurangan sama sekali sih menurut saya di zaman sekarang ya. Kemudian kalau masalahnya di berkomunikasi, tadi udah banyak dikasih input. Saya sih percaya YouTube ya, gitu. Kalau nggak suka baca buku, nonton YouTube aja zaman sekarang kan. Gimana ya caranya buat ngomong sama orang yang seperti ini? Udah banyak banget. Maksudnya itu kalau ada yang bilang, aduh gimana ya caranya belajar sekarang? Itu udah sekarang gratis, semua bisa dibilang gratis. Nggak perlu kita beli buku atau gimana-gimana, udah tinggal search googling aja gitu. Everything bisa di-figure out sih, saya percaya banget sih itu. Tinggal dicari aja source informasinya. Gitu. Ya, hidup YouTube guys. Dan webinar gratis. Iya, webinar gratis kan. Itu salah satu pilihan gitu karir kan. Gen Z loh ya di industri ya, YouTuber, gamer, itu salah satu pilihan karirnya teman-teman di Gen Z sekarang. Saya kadang-kadang ngerasa saya salah karir pet juga sih Pak. Kenapa saya nggak jadi gamer? Ya. Ini menarik banget sih. Jadi diskusinya lebih aktif gitu. Ini udah banyak banget sebenarnya pertanyaan. Tapi karena mungkin terlalu banyak, saya akan satu pertanyaan terakhir aja dari Frianita. Selamat sore semua. Saya Frianita. Saya mau bertanya tentang tanggapan dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh HR ketika menghadapi fenomena kutu loncat. Yang dekat dengan generasi Z. Katanya generasi Z itu kutu loncat. Ini di mana situasinya perusahaan sudah memberikan fasilitas yang mumpuni. Dalam hal ini kutu loncat dalam hitungan bulan bukan tahun.
bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu jika Bapak Ibu sebagai perusahaan yang akan menerima atau melepaskan karyawan tersebut? Jadi mungkin di sini ada nggak sih kutu loncat di perusahaan Bapak dan Ibu dan gimana cara kita menyikapinya? Mungkin kalau dari segi rekrutmen dari awal apa kelihatan gitu kutu loncat ini? Kelihatan. Jangan ya. disemprot, jangan Kelihatan disemprot banget. baygon ya guys. Tapi itu bukan Gen Z ya, mulai dari milenial kok. itu udah jadi. Milenial, Ya. betul, Setuju, betul. setuju. Ya, ya. Oke. Oke, Siapa dulu nih? siapa duluan nih? Pak Tommy Siapa apa duluan? atau Bu Ami? Monggo. Bebas. Ya udah, aku deh. Ya. Kalau kutu loncat, setuju banget ya bahwa kita dari generasi milenial itu udah mulai. Kalau aku dari rekruter gitu ya, sebenarnya gini, banyak apa ya, banyak pertanyaan dulu nih untuk si kutu loncat gitu kan. Jadi kutu loncatnya itu kenapa? By project. Project selesai kemudian tidak ada project lainnya, itu oke, fine gitu kan. Terus kutu loncatnya karena tidak perform, ya udah pasti ada minus ya kayak gitu kan. Tapi kalau kutu loncatnya emang oportunis, gitu kan, itu jadi big questions untuk kita para rekruter kalau saya bisa bilang sih gitu. Jadi case by case bagaimana rekruter menghadapi si kutu loncat ini gitu ya. Karena kita sebenarnya udah mengalami nih, Mbak Ami, Mas Tommy ya kan, kayaknya dari beberapa dekade yang lalu gitu ya, beberapa tahun ya. Lalu kita udah ngalamin nih yang namanya si kutu loncat gitu. Jadi case by case. Reasonnya harus strong yang pasti kenapa kutu loncat ini berpindah-pindah gitu. Kurang lebih sih kalau dari aku gitu. Gimana sih Bu ngebedainnya dari awal tuh kelihatannya tuh kayak gimana mereka kutu loncat ini? Kalau di Gaya loncatnya beda. gaya loncatnya beda gitu. Tinggiannya beda. Tinggiannya beda. Gitu. Kutu loncat tuh kelihatan oportunisnya sih kalau saya bilang ya. Memang ada reason biasanya, tapi nggak tahu deh. Mungkin Mas Tommy sama Mbak Ami kan sama masteringnya gitu ya. Jadi dari gesture kita interview itu udah kelihatan sih ya, gitu sih kurang lebih sih Mbak Farah. Oke, gimana? Apa ada tambahan nih dari Pak Tommy, dari Ibu Ami? Ya memang ya, to be honest, kutu loncat itu adalah memang salah satu pertimbangan kita dalam menerima karyawan. Ya, tapi memang saya setuju dengan Mbak Win, artinya apa dilihat dulu memang dia isunya apa, sehingga dia loncat-loncat gitu kan ya. Atau apakah itu atas dasar keinginan dia atau malah karena perusahaan. Kalau saya kan biasa identifikasinya cukup dari CV aja nih, kelihatan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau udah pindah. Nah, kita harus tahu itu kenapa dulu gitu kan ya. Nah, kita harus menyadari bahwa kutu loncat ini buat tim di recruiter itu adalah suatu beban, bukan beban nih, maksudnya suatu tantangan. Karena kita tahu bahwa ketika kita merekrut orang itu pasti ada biaya yang keluar. Ya, ada biaya yang keluar dan kita punya ekspektasi orang yang kita hire itu adalah orang yang akan bekerja sama lama dengan kita. Gitu kan. Itu kan harapannya ya. Yang malah kita berharap dia mulai dari level apa sampai dia punya karir path ke level yang lebih tinggi. Nah, itu ada suatu pride. Gitu kan ya. Kita hire orang dari posisi admin tiba-tiba dia jadi assistant manager, buat rekruternya itu suatu kebanggaan. Karena kita sudah berhasil meng-hire orang yang tepat. Gitu kan ya. Nah, kalau ditanyakan kembali, sebenarnya begini, itu tidak bisa tidak bisa dipungkiri bahwa kutu loncat itu adalah suatu fenomena. Sebenarnya sih tinggal kembali kepada kebutuhan kita dan kesiapan kita. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak bisa memberikan suatu jaminan bahwa orang ini akan stay di perusahaan kita, misalkan tadi ya contohnya untuk Gen Z tadi kan karir lah inilah, kalau mereka mentok di situ aja, apakah kita akan menyalahkan mereka kalau mereka pergi? Ya susah juga ya, gitu kan. Nah, sekarang dari perusahaan adalah kalau memang orang ini sesuai dengan kebutuhan kita dan siap dengan resikonya kutu loncat, atau bahkan kita punya kepercayaan diri untuk memaintain kandidat ini ya, memaintain talent ini, ya just go ahead gitu loh. Tapi kalau kita sendiri tahu bahwa udahlah kalau ini
kutu loncat nggak bakal bertahan lama sehingga membuat kerja kita makin berat, jangan diambil, silahkan. Jadi ini ya pandangan dari rekruter mengenai kutu loncat. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita di perusahaan sebenarnya. Kalau dia skillnya mumpuni dan kita yakin kita bisa maintain, why not gitu kan? Siapa tahu jodohnya di kita. Namanya kerja kan jodoh-jodohan ya, gitu kan. Kayak pacaran lah gitu kan, cocok-cocokan gitu kan. Ada yang cuma sebentar keluar, ada yang lama gitu kan. Saya malah kadang-kadang suka heran ngelihat milenial bisa 5 tahun kerjanya gitu. Malah saya tanyain, kamu kok betah 5 tahun kerja gitu kan. Padahal kita udah sering lihat milenial paling setahun 2 tahun lah. Gitu kan ya. Gitu loh. Nah, paling itu sih my point of view untuk terkait dengan kutu loncat ini gitu. Jadi akan ada pandangan negatif sebenarnya, tapi ya kalau Anda memutuskan seperti itu, siap-siap untuk ada sedikit prejudis atau penilaian sepihak gitu ya. Jadi itu buat saran aja. Gitu. KPI kita ya Mas Tom ya? Oh iya, pasti. Apalagi kalau kita ada garansi gitu kan ya, waduh. Iya loh, waduh. Wah itu benar-benar sih, itu pasti rekruter pusing ya, itu benar-benar. Kita KPI-nya itu soalnya kan salah satunya ya. Iya. Aduh, ya. Gimana Relax banget. Bu Ami? Kayaknya ada yang mau disampaikan tadi pusing-pusing. Oh, iya, itu muka saya sudah serius banget soalnya ya benar gitu. Karena saya thank you banget. Menurut saya komennya Pak Tommy tadi benar-benar melengkapi poinnya Mbak Winnie ya, dalam arti it's a very wise to see from angle-nya perusahaan juga, tapi dari sisi kandidatnya gitu ya. Kita benar pasti ada judgement di sana. Kita nggak bisa bohong ya. Rekruter pasti bakalan karena yang dilihat pertama kali CV kan. Jadi ketika kita udah lihat 1 tahun 6 bulan itu pasti kalau udah berkerut gitu, pasti ininya ini ada apa gitu. Itu pasti itu terjadi gitu. Saya bakalan jamin mau di rekruter dimanapun pasti pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah itu. So correct banget yang Pak Tommy tadi bilang, judgment will be there. Tapi biasanya kayak yang dibilang sama Mbak Winnie, perlu fair juga kita lihat ini alasannya apa, dan memang perlu digali, apalagi kalau memang pengalamannya sesuai sama kebutuhan perusahaan gitu ya. Cuma bisa dilihat nih kalau kutu loncatnya kayak tadi saya bilang, gayanya kayak gimana, kalau tiap 4 bulan gak nyampe setahun, itu definitely it's not a good first impression for recruiter, to be honest ya, it's not a good impression gitu. Dan biasanya kita juga akan ngelihat berapa second gitu dari CV yang bagus, kalaupun setahun karena project, kita akan sangat appreciate kalau bisa saya pernah lihat satu CV yang model seperti itu dan dikasih alasan bahwa ini project based, selesai gitu kan. Atau kalau let's be realistic, because of the pandemic, banyak mungkin teman-teman atau rekan-rekan kita di dunia kerja yang tidak terlalu mungkin saya nggak bisa bilang beruntung kali ya, tapi mengalami lah satu experience di mana they cannot work anymore because of the pandemic situation kan. Itu rekruter juga menurut saya perlu aware dengan situasi itu. Bisa jadi salah satu alasannya mungkin karena baru setahun misalnya adalah itu. Tetap perlu dicek. Saya juga mau sedikit menambahkan dari poinnya Pak Tommy bahwa it's really correct, sebagai rekruter pasti akan melihat effort yang dilakukan untuk merekrut seseorang. Karena kita nggak bisa expect nih zaman sekarang kita ngerekrut terus sampai pensiun pasti bakalan sama kita gitu ya. Itu harus di-manage juga sih ekspektasinya dari manajemen gitu. Harus sampai stay diikat gitu pokoknya kakinya. Udah nggak bisa sih guys kita mikir kayak gitu. Ini harus dilihat dari dua sisi. Perusahaan bisa ngasih sesuatu nggak yang sesuai dengan ekspektasinya generasi ini atau dengan kandidat ini gitu kan, cocok-cocokan tadi yang dibilang ya gitu. But untuk expect orang bakalan stay selama-lamanya sih itu tidak realistis. Cuma kalau dalam konteks saya di Dana, pengalamannya adalah 1 tahun itu istilahnya kalau kita joke internal kayak baru tahu toilet gitu loh. Jadi kayak
masih banyak sekali Ya, kita percaya yang bisa dieksplor gitu ya, yang bisa dipelajari gitu. Aku nggak bilang bahwa dalam waktu 1 tahun orang tidak bisa mencapai apa-apa, poinnya bukan ke situ. Tapi dalam konteks ini yang ke Kutu Loncat tadi, kita perlu eksplor alasannya apa yang membuat satu orang itu berpindah-pindah. Biasanya rekruter juga akan melihat pattern nih. Ada pattern yang konsisten nggak terkait sama alasannya dia pindah gitu. Karena kalau kayak tadi oportunis gitu ya, yang biasa kita hindari bakalan kelihatan juga gitu. Jadi alasan pindahnya nggak terlalu jelas atau mengawang-awang lah karena hanya sekedar karena ada opportunity dan segala macam itu rekruter biasanya bisa menilai juga dari sisi situ sih. Itu paling itu tambahan dari aku ya. Menarik ya. Jadi di depannya Kutu Loncat, tapi di belakangnya ada beberapa faktor yang mungkin harus digali lagi sama rekruter. Kira-kira kenapa sebabnya dia seperti itu? Apakah kita di opportunistic atau project based? Jadi kayak banyak yang harus dipertimbangkan lah ya. Oke. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih lagi Bu Winnie, Pak Tommy, dan Ibu Ami atas tadi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman di sini juga udah terjawab ya, semoga ya ini membantu tadi. Oke, sebelum saya lanjut ke kesimpulannya, saya mau memberikan giveaway bingkisan menarik dari Ibu Winnie dari Sria Sewu dengan cara nanti Ibu Winnie akan menunjukkan sebuah paparan. Jadi teman-teman nanti kuis nih. Tapi kuisnya berhadiah bingkisan menarik. Caranya teman-teman cukup posting Instagram story dan tag ke Instagram HR Forward di @hr.forward dan @Sria, E-nya 2 ya, SREEYA sewu.official. Oke, jangan lupa itu. Oke. Gimana Bu ini silakan diberikan paparannya? Boleh. Oh iya, slide-nya boleh ditampilkan nggak? 5 detik deh, biar mereka capture. Oke, teman-teman siap-siap nih infonya, ayo. Oke. Biar nggak lupa. Infonya di capture ya. Kalau yang jualan baju sekarang di IG gitu, di capture ya baju yang disuka, iya nggak? Bener nggak Mbak Farah? Tahu aja nih. Hapus. Jadi contohnya hilang. Oke. Oke, langsung hilang. Oke, terima kasih. Oke. Nah, tadi itu iya Sria Sewu itu formally bisa di-close Mbak untuk milestone-nya kita. Oke. Nah, jadi Sria Sewu itu formerly-nya kan memang namanya PT Syarat Produce ya, dan kita punya produk juga Nugget pasti tahu lah ya, Belfood ya, gitu kan. Nah, saya mau kasih 3 giveaway by the way. Sebenarnya sih kemarin saya kirim fotonya juga sih ke tim Elabram gitu ya. Untuk tumbler, untuk mug, sama untuk produk Belfood gitu ya. Oke, first questions ya. First questions adalah, tadi waktu di awal tuh saya sempat nyebut nama CEO kami tuh gitu ya. Gampang sih, tinggal googling aja kan ya. Tanya Mbak Google deh apapun gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah siapakah nama CEO Sria Sewu Indonesia? Itu pertama. Yang kedua, barusan banget tadi saya ngomong gitu ya. Apa sih nama sebelum Sria Sewu Indonesia? Oke, the third question adalah sebutkan salah satu jenis produk Belfood. Pasti pada pernah beli lah ya, gitu ya. Nanti dapatnya ya produk Belfood. Bu, saya boleh tanya nggak? Moderator nggak dapat nih, moderator. Tidak berlaku untuk panitia, Mbak Farah. Tidak berlaku untuk panitia, Mbak Farah. Pura-pura jadi member aja gimana, jadi peserta. Saya tadi sudah coba soalnya. Oke, pemenang kali ini nanti akan diumumkan pada hari Senin melalui Instagram hr.forward dan sriasewu.official. Jadi ditunggu ya teman-teman. Nah, untuk biar lebih alamat lengkapnya Mbak Farah ya. Oh ya, alamat lengkap nanti mungkin kita hubungi melalui DM ya Ibu ya. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau misalnya biar lebih menarik, siapa tuh menang gitu. Sekalian di foto aja nih, kita lagi ikut webinar gitu kan. Sekalian promosi, nanti juga kan di bulan-bulan selanjutnya akan ada webinar HR Forward lagi. Dan tentunya gratis, kayak tadi tuh. Bu Ami kan sempat nyebut ya, hidup YouTube, hidup webinar gratis. Gitu ya Bu ya. Ya, dan sebelum webinar ini saya tutup,
saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk sponsor sekaligus narasumber yaitu Elabram dan Workforce Management Systems dan community partner dari Block 71 dan Innovation Factory dan narasumber dari Dana Indonesia serta Sria Sewu. Oke, nah ini dia nih foto-fotonya. Oke, saya ingin membacakan juga nih kesimpulan hari ini. Oke. Generasi Z adalah generasi yang dianggap paling melek terhadap teknologi. Perkembangan yang terjadi terhadap generasi Z adalah hasil dari upaya generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial atau generasi Y. Dan dari sisi rekrutmen, generasi Z ini dinilai cenderung lebih peduli dengan isu kesehatan mental. Ekspektasi rekrutmen sendiri terhadap generasi Z itu lebih berpola pikir out of the box, high-tech, dan action, oke, terhadap planning yang lebih cepat ya. Dan berikut adalah kelebihan dari generasi Z, yaitu tumbuh di era digital, jadi generasi Z ini lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, memiliki daya kreativitas yang tinggi, dan lebih mampu menyerap terhadap perubahan secara tepat, beradaptasi terhadap perubahan secara lebih tepat dalam bidang apapun. Dan di setiap generasi itu pasti ada gap-nya ya. Tapi karena perbedaan tahun, kultur, dan lain-lain. Tapi untuk mengatasi generation gap ini adalah dapat melakukan beberapa upaya seperti open discussion, open for feedbacks, dan respect to each other. Itu yang paling penting itu respect ya. Selain itu juga bisa menggunakan proses mentoring seperti yang tadi sudah dilaksanakan oleh Dana, di mana membuat pairing between senior and junior agar lebih mendapat sharing experience kayak tadi. Jadi yang berapi-api bisa lebih ditenangkan, bisa lebih terarah apinya kemana. Jadi kita karirnya bisa lebih melejit. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Winnie, Pak Tommy, Ibu Ami, atau saya nyebutnya Mas dan Mbak ya. Ya, udah lupa lagi kan Mbak Farah. Iya. Mbak Farah, Kakak. Terima kasih ya. Semoga nggak kapok ya ngobrol sama saya di Hatcher Forward. Nggak banget, seru banget. Oke, siap. Semoga sehat-sehat. Makasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih untuk Terima kesempatannya, kasih. Mbak Farah, Mbak Winnie, Mbak Ami. Sama-sama, Mas Tommy, Thank you Mbak Ami, Mbak banget. Farah. Iya, sampai ketemu ya semuanya. Sampai ketemu kalau offline begitu. ya. Oh iya, Iya. Benar, ya. offline. Tunggu divaksin dulu ya. Oke, saya tutup. Siap. Dan lagi saya mengucapkan terima kasih untuk sponsor sekaligus narasumber kami yaitu Elabram dan Workforce Management Systems, community partner dari Block 71 dan Innovation Factory, dan narasumber dari Dana Indonesia serta Sria Sewu. Saya Farah Al-Zahra selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.